Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zarah." Rawahu Bukhari Muslim. Hadis ini mempunyai makna perintah dua kewajiban. Pertama, kewajiban kepada Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah kewajiban kepada sesama. Falyukrim, muliakan tetanggamu. Makna mulia di sini adalah memuliakan dengan arti sesungguh-sungguhnya, sesempurna-sempurnanya. Maka untuk adab-adab bertetangga ini agar baik ke depannya dan mendapat sebuah hal yang mulus, tidak ada sangkutan di mana-mana, maka kita ikuti bagaimana Al-Imam Ghazali menyarankan apa yang dilakukan kita sebagai orang yang bertetangga itu. Ada 10 hal yang disampaikan Imam Ghazali. Pertama, memulai dengan mengucapkan salam. Bila tetangga kita satu agama dengan kita, maka ucapkanlah Assalamualaikum. Apabila tetangga kita lain dengan kita agamanya, tauhidnya, maka salam-salam kebangsaan, kemanusiaan yang biasa disepakati dalam suatu negeri itu diucapkan. Tentunya salam yang diikuti dengan wajah senyum yang hangat, tanda dekat dengan beliau. Nah, yang kedua, menjenguk. Bila tetangga kita sakit, kitalah sebagai garda terdepan. Bila mendengar berita tetangga kita sakit, kitalah orang pertama untuk datang kepadanya. Ada orang bijak mengatakan, menyembuhkan orang sakit itu, mendengarkan dia berkeluh kesah saja, itu separuh obat daripada orang yang sakit. Maka lihatlah dia, dengarkan dia, hiburlah dia dengan kalimat-kalimat yang indah. Yang ketiga, melayat atau takjiah. Ketika tetangga kita ada musibah, baik musibah kematian ataupun musibah kecelakaan, maka datanglah ke sana, hiburlah mereka dengan sesuatu yang baik, perkataan yang baik, dengan oleh-oleh yang baik kepada mereka. Yang keempat, mengucapkan selamat jika ia mendapatkan kebahagiaan. Mungkin ia mendapat promosi jabatan, mungkin ia mendapatkan kendaraan baru, atau mendapatkan tanah yang baru. Maka kita cepat-cepat mengucapkan selamat Bu atas keberhasilan. Mungkin anaknya sedang wisuda, mungkin mendapatkan prestasi apapun yang dilakukan oleh para tetangga kita. Maka kita dengan lapang dada, ikutlah kita bahagia seperti kebahagiaan yang dirasakan tetangga kita. Yang kelima, bersarikat jika mereka mendapat kebahagiaan. Jika mereka, mungkin tetangga kita punya hajat, menikahkan anaknya, kita bersarikat, berkumpul dengan mereka, bersama dengan mereka, ikut membahagiakan mereka, ikut bersama kebahagiaan itu dan ikut membantu meringankan beban mereka. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. Hidup ini tidaklah lurus-lurus saja, tidaklah gampang-gampang saja. Kadang ada naik, ada yang turun, kadang ada semangat yang tinggi, ada yang rendah, kadang ada mental kita yang baik, kadang-kadang buruk. Muka kita masam, kita kata bahagia. Itulah manusia. Nah, bila itu terjadi, agar tidak berlama-lama kita lakukan apa? Segeralah minta maaf jika kita berbuat salah. Maafkan saya Pak, mungkin saya tersilap. Dengan lapang dada, sehingga tidak menjadi umpat puji di belakang hari yang mengganggu kehidupan kita dengan tetangga kita. Yang ketujuh, menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahram. Ini penting agar terjadi kebaikan-kebaikan di hari yang akan datang kiranya. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga jika ia pergi. Maka kita jaga rumah itu. Bila ia menjemur pakaian misalnya, di mana pakaian itu akan mendung hujan, maka kita bisa menyelamatkan pakaian itu agar tidak kehujanan. Bila ada tamu di rumah itu nggak ada, maka kita tanya, ada keperluan apa Bapak? Bisa dibantu? Nah, seperti itulah kita bertetangga. Bila ada orang yang mencurigakan, kita sampaikan, ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Dan apa kita segera untuk menjaga rumah tetangga kita itu. Yang kesembilan, bersikap lemah lembut pada anak tetangga kita. Lemah lembutlah pada mereka, berikanlah sesuatu yang baik kepada mereka, senyuman-senyuman yang indah kepada mereka. Dan yang kesepuluh, mengajarkan perkara agama ataupun dunia yang tetangga tidak tahu. Inilah 10 hal yang penting kiranya bisa menjadikan indikator acuan sehingga kehidupan berumah tangga menjadi lebih baik. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Luar biasa Islam mengajarkan ajaran-ajaran yang ini. Semoga kita termasuk orang yang dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan itu.
Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.